Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, para anggota Sekte 9 yang lainnya juga sangat kaya. Hanya dengan menyerahkan setengah poin spiritual mereka, jumlahnya sudah mencapai 2000. Jumlah poin tersebut membuat iri orang-orang. Mereka bekerja keras selama beberapa hari, tetapi mungkin tidak berhasil mendapatkan satu poin pun spiritual. Dan angka 2000 itu tentu saja merupakan angka mewah bagi mereka. Chukwuanseng melihat nomor pada token, lalu melemparkan poin roh ini kepada Lan Yingfeng dan yang lainnya. Alasan mengapa dia bisa membuat Sekte 9 yang menyerah hari ini, bukan hanya karena dia melukai Yang Yuntian dengan parah, tetapi juga karena efek kehadiran dari Lan Yingfeng dan yang lainnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin para praktisi Sekte 9 yang itu mau berdiam diri? Ketika mereka melihat Yang Yuntian dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, poin-poin inilah yang pantas diterima oleh Lan Yingfeng dan yang lainnya. Saudara Chu, terima kasih banyak. Lan Yingfeng dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka pun langsung menyimpan poin roh itu. Chukwuanseng tersenyum tipis lalu melambaikan tangannya. Ia melihat ke bawah pada token emas ungunya. Jumlah poinnya di dalamnya telah mencapai 2200. Itu jumlah yang sangat besar. Dia menyimpan token emas ungu, lalu menatap ke arah anggota Sekte 9 yang lalu tersenyum. Apakah kalian masih ingin tetap tinggal? Mendengar ini, para praktisi Sekte 9 yang tertawa datar. Dengan cepat menyeret Yang Yuntian dan yang setengah mati untuk melarikan diri. Chukwuanseng hanya mengabaikan mereka. Ia menatap para praktisi dari yang sedang menonton. Wajahnya sedikit dingin dan suaranya langsung bergema. Apakah kamu juga tertarik dengan poin spiritual di tanganku? Mendengar ini, wajah para praktisi dari segala penjuru langsung membeku. Kemudian mereka semua mundur. Bahkan sekte kuat seperti Sekte 9 yang telah jatuh di tangan anak ini. Jadi bagaimana mungkin mereka punya niat melawan? Ketika Chukwuanseng melihat orang-orang pergi dengan cepat, pikirannya yang tegang berangsur-angsur menjadi rileks. Dan perasaan lelah dan letih seketika menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya, dia membutuhkan kekuatan luar biasa untuk mengaktifkan tubuh iblis bisa untuk mengelola tubuh iblis. Sekarang, kekuatan di tubuhnya kurang dari 1/10. Tapi kenapa pemimpin Sekte 9 yang belum muncul? Chukwuanseng bergumam, matanya berkedip-kedip. Dalam pertempuran hari ini, pemimpin Sekte 9 yang tidak pernah muncul dari awal hingga akhir, seolah-olah dia telah menghilang. Mungkinkah telah terjadi sesuatu dan tidak bisa hadir di sini? Jika tidak karena ini, dengan kehadiran pemimpin Sekte 9 yang, hasil pertarungan hari ini akan sulit diprediksi. Lagi pula, peringkat Yu Yangxi dalam daftar kekuatan tempur satu tempat lebih tinggi dari Yang Yuntian, dan kekuatannya pasti lebih kuat. Saudara Chu, kita menghasilkan banyak uang kali ini, kata Lan Yingfeng sambil tersenyum. Siapa sangka, tantangannya yang tampaknya di luar kemampuan mereka justru langsung membuat mereka kaya. Semua ini karena pemuda di depannya mampu mengalahkan Yang Yuntian dan memaksa seluruh sekte 9 yang menyerah. Chukwuanseng tersenyum tipis, tetapi ekspresinya sedikit serius. Dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kakak Chu, apa kau mengkhawatirkan Ciu Yangxi? Tanya Lan Yingfeng dengan tatapan bingung saat dia melihat ekspresinya. Chukwuanseng mengangguk.
Sekte 9 yang sudah menjadi seperti ini, tetapi Zhu Yangzi belum muncul. Lagi pula, meskipun para master Sekte 9 yang itu tampak baik, mereka tampak sedikit mengecewakan dibandingkan dengan reputasi Sekte 9 yang. Mata Lalin Feng berkilat. Saudara Chu, apa maksudmu orang-orang ini bukan kekuatan penuh dari Sekte 9 yang? Seharusnya begitu. Chu Guangsheng berkata dengan ekspresi serius. Dari situasi saat ini, tampaknya kekuatan teratas dari Sekte 9 yang telah dibawa pergi oleh Zhu Yangzi. Dibawa pergi? Tanya Lalin Feng dengan kaget. Betul? Chu Guangsheng mengangguk. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan mudah? Sebelum datang ke sini, ia tidak yakin dengan peluangnya untuk menang. Setelah tiba di sini, dia mendapati bahwa Sekte 9 yang tidak sekuat yang dibayangkan. Itu mungkin benar. Lalin Feng mengangguk. Ekspresinya agak serius. Kekuatan Sekte 9 yang memang tidak sekuat yang dia bayangkan. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya lalu bertepuk tangan. Baiklah, mari kita istirahat di sini beberapa hari. Tidak akan terlambat untuk membuat rencana setelah kita pulih. Lalin Feng dan yang lainnya mengangguk setuju. Apapun rencana Sekte 9 yang, mereka harus istirahat beberapa hari. Beberapa hari kemudian, di atas gunung awan api yang hancur, di dalam aula yang telah dibangun kembali, Chu Guangsheng duduk bersila dengan tenang di sebuah ruangan. Sambil menghembuskan nafas pelan, kekuatan di tubuhnya telah pulih. Setelah beberapa saat, Chu Guangsheng menghela nafas ringan, dan wajahnya kini kembali ke warna kemerahan seperti biasa. Masa pemulihan ini dengan bantuan pil akhirnya bisa memulihkan kekuatan sepenuhnya. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Zhu Yangzi dan gengnya. Dia bergumam saat melihat keluar jendela. Sekte 9 yang menderita kerugian besar. Tetapi kelompok Zhu Yangzi belum bergerak dalam beberapa hari terakhir. Mereka masih menduduki tempat ini untuk memulihkan kekuatan. Mungkinkah dia terjerat oleh sesuatu? Mata Chu Guangsheng berkilat saat dia bergumam. Memikirkan hal ini, dia merasakan gerakan tak terduga di hatinya. Lalu dia merentangkan telapak tangannya. Cahaya mengembun lalu berubah menjadi sangkar besi hitam. Penjara besi ini tampak biasa saja, tanpa ada yang istimewa. Namun, entah mengapa, ia merasa penjara besi ini agak aneh. Penjualnya bilang dia tidak bisa menghancurkan benda ini. Bahkan setelah menggunakan serangan terkuatnya. Chu Guangsheng mengangkat telapak tangannya. Kekuatan di tubuhnya langsung melonjak dan kekuatan fisik yang dahsyat bergetar keluar. Ia meninju penjara besi itu dengan keras. Terdengar suara dengungan yang nyaring. Tetapi sangkar itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Penjara besi yang kokoh, mata Chu Guangsheng menyipit. Ekspresinya sangat terkejut. Kekuatan pukulannya bisa melukai seorang praktisi Rana Ying yang tingkat 7 biasa. Namun, ketika pukulan mengenai sangkar besi, tak ada reaksi sama sekali. Tidak terpengaruh. Terbuat dari apa penjara besi ini? Tatapannya tiba-tiba terfokus saat dia menatap kandang besi itu dengan kilatan cahaya di matanya. Benda ini sama sekali tidak terbuat dari besi. Sepertinya terbuat dari emas hitam. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Chu Guangsheng langsung terkejut. Emas hitam sangat langka, dan orang biasa akan sangat menghargai meskipun hanya sedikit. Dan penjara besi di depannya seluruhnya terbuat dari emas hitam. Pekerjaan semacam ini sungguh menakutkan. Sebab untuk mengumpulkan emas hitam sebanyak itu,
Bahkan pasukan puncak pun tidak akan mampu melakukannya, setidaknya dalam 100 tahun. Aku benar-benar meremehkan asal-usul penjara besi ini. Cukuangseng menarik nafas saat berkata perlahan. Sekarang, dia makin merasa bahwa penjara besi ini sama sekali tidak sederhana. Penjara emas hitam. Setelah sekian lama, Cukuangseng menahan rasa terkejut di hatinya. Ia menatap penjara itu dengan takjub. Raut wajahnya tampak berpikir, dari mana asal-usul benda ini? Mengapa seluruhnya terbuat dari emas hitam yang sangat berharga? Saat dia tenang merenung, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar dan seluruh aula bergetar hebat. Ada apa? Ekspresi Cukuangseng langsung berubah. Sesaat kemudian, dia meninggalkan ruangan lalu muncul di luar. Pada saat ini, bukan hanya dia saja yang muncul, tetapi juga Lan Linfeng dan yang lainnya. Dengan raut wajah terkejut terpancar di wajah mereka. Dengan keributan seperti itu, mungkinkah Jia Yangxi dan anak buahnya telah datang? Ada apa? Tanya Cukuangseng sambil menatap seorang dengan bergegas mendekat. Lelaki itu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata dengan wajah memerah. Apakah dia dari ras tulang? Ras tulang? Wajah Cukuangseng langsung terkejut, dan wajahnya penuh keraguan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ras tulang datang untuk menyerang mereka? Ini Lan Linfeng dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Karena anggota ras tulang biasa memiliki kecerdasan terbatas, mereka tidak akan pernah melakukan tindakan pembalasan seperti itu. Ras tulang ini sedikit berbeda. Pemimpinnya sepertinya berwarna perak, kata pria itu dengan ekspresi terkejut. Perak? Mendengar ini, Cukuangseng langsung terkejut. Kemudian ia tiba-tiba tersadar dan wajahnya menjadi sangat serius. Setahunya, ada juga tingkatan-tingkatan berbeda dalam ras tulang. Tulang anggota ras tulang biasanya berwarna putih biasa, sedangkan tulang pala master ras roh tulang sejatinya berwarna perak. Di atas itu ada warna emas. Anggota ras tulang perak, wajah Cukuangseng menjadi serius. Pantas saja orang-orang ini datang ke rumahnya. Ternyata mereka dipimpin oleh orang kuat dari klan tersebut. Yang membuatnya heran, kenapa ras tulang datang ke sini. Lan Linfeng meliriknya, seolah-olah dia telah melihat isi pikirannya, lalu berkata dengan raut wajah yang getir. Kurasa anggota ras tulang ini tidak mencari kita, melainkan mengincar orang-orang dari Sekte Sembilan Yang. Sekte Sembilan Yang? Mendengar ini, Cukuangseng tertegun. Sekte Sembilan Yang bermarkas di sini dan mengumpulkan 5 atau 6.000 poin spiritual. Jika mereka bermusuhan dengan ras tulang, ini mudah dimengerti. Sungguh malang orang-orang ini datang ke rumahku sekarang, katanya tanpa daya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lan Linfeng. Cukuangseng mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Ayo pergi, jangan berkonflik dengan orang-orang ini. Anggota ras tulang ini tidak mencari mereka saat ini. Jadi mengapa mereka harus terlibat dalam kekacauan ini? Mendengar ini, Lan Linfeng dan yang lainnya mengangguk dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, sinar cahaya tiba-tiba datang dari jauh, lalu dengan cepat mendarat di udara. Cukuangseng perlahan menarik kembali kakinya yang terangkat. Lalu dia memandang sosok-sosok ras tulang, dan raut wajahnya perlahan berubah serius. Tampaknya mereka hanya bisa menanggung kesalahan dari Sekte Sembilan Yang. Lagi pula, dia tidak percaya anggota ras tulang yang kuat ini akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Itu memang berwarna perak.
Cu Kuanseng mengangkat kepala, lalu tatapannya langsung tertuju ke rangka perak dari ras tulang. Tidak seperti anggota ras tulang biasa, kerangka perak ini sangat sempurna. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berwarna perak, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kaulah yang memburu orang-orangku. Kerangka perak itu berbicara dengan suara serak. Cu Kuanseng langsung terkejut. Kerangka perak ini ternyata memiliki kesadaran yang sebanding dengan manusia dan mampu berbicara. Kau datang ke tempat yang salah. Orang-orang dari Sekte 9 yang sudah pergi dari sini. Kerangka perak itu tertawa aneh dengan suara melengking. Manusia tak tahu malu, tak perlu mencari alasan. Karena aku telah bertemu denganmu hari ini, kau harus membayar nyawa rakyatku. Mendengar ini, Cu Kuanseng dan Lin Feng saling berpandangan. Keduanya tampak agak tak berdaya. Apa yang mereka duga ternyata benar. Orang-orang ini tidak peduli apakah mereka anggota Sekte 9 yang atau bukan. Kalau begitu, kau tak punya pilihan selain menerima poin-poin spiritual ini, kata Cu Kuanseng sambil menyeringai. Aku akan mengurus tetua ras tulang, dan kalian urus anggota ras tulang lainnya. Dia meraung pelan, lalu menyerbu keluar terlebih dahulu, menuju langsung ke kerangka perak itu. Karena orang-orang tidak dapat menyerah, tidak ada alasan baginya untuk bersikap sopan. Mengapa tidak menerima saja poin spiritual yang telah diperolehnya? Pergi, bunuh semua manusia tak tahu malu ini, teriak tetua ras tulang. Dan para prajurit ras tulang di belakangnya segera menyerbu ke arah Lin Feng dan yang lainnya. Saudara-saudara, poin spiritual akan datang. Lin Feng tertawa terbahak-bahak dengan lambaian tangannya. Yang memimpin semua orang untuk bergegas keluar. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Dan kekuatan dahsyat menyapu keluar, mengguncang ruang di sekitarnya. Sosok Cu Kuanseng perlahan berhenti di depan tetua ras tulang. Dia meliriknya dengan ekspresi dingin. Dia sangat penasaran jika dia membunuh tetua ras tulang. Berapa banyak poin spiritual yang akan dia dapatkan? Lagi pula, tetua selevel ini sangat langka bahkan di dalam ras tulang. Hari ini, tetua ini akan membunuhmu untuk membalas dendam rakyatku. Tetua ras tulang itu tertawa keras. Cu Kuanseng hanya tersenyum tipis. Dengan tatapan tajam muncul di matanya. Kebetulan, aku juga penasaran seberapa banyak poin spiritualmu yang bisa didapatkan dari tetua ras tulang. Bocah yang sombong. Tetua klan tulang meraung, langsung menyerbu keluar untuk meninjunya. Cu Kuanseng mendengus dingin. Lalu mengepalkan tangannya dan pukulannya langsung bertabrakan dengan tinju tetua ras tulang. Suara ledakan terdengar dan kedua pria itu mundur beberapa langkah. Tubuh mereka bergetar dan mereka langsung melepaskan energi yang kuat. Wajah Cu Kuanseng tampak serius. Kekuatan tetua ras tulang ini memang luar biasa. Jika kita berbicara soal kekuatan murni, orang ini jauh melampaui yang Yuntian. Dasar orang tua yang merepotkan. Semakin kuat tetua ras tulang, semakin banyak poin spiritual yang akan dia dapatkan setelah dia membunuhnya. Jadi di matanya, tetua ras tulang ini hanyalah gudang harta karun poin spiritual yang bisa dipindahkan. Jejak tulang, tetua ras tulang berteriak keras, mengulurkan tangan untuk membentuk segel. Saat berikutnya, cahaya perak itu mengembun, lalu berubah menjadi segel tulang seukuran telapak tangan. Cu Kuanseng langsung terkejut. Tetua ras tulang ini benar-benar menguasai seni bela diri. Tetua ras tulang melambaikan tangannya, lalu segel tulang berwarna perak melesat ke arahnya bagaikan kilat.
Segel tulang itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Saat melintasi ruang angkasa, terlihat jelas percikan api yang dihasilkan oleh gesekan dengan udara, meninggalkan bekas hangus di sepanjang jalannya. Merasakan kekuatan dahsyat pada segel tulang, Chow Kuang Seng tak berani gegabah. Ia mengganti segel tangannya dan cahaya kemasan langsung mengembun, lalu berubah menjadi 2 segel emas. Saat berikutnya, ia menempelkan kedua tangannya dan segel emas itu langsung menyatu, lalu berubah menjadi segel emas tua. Pergi. Chow Kuang Seng mengeluarkan teriakan rendah, dan segel emas itu melesat bagai kilat, menyerbu langsung ke arah segel tulang. Terima kasih.